Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga di tengah pandemi seperti ini kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Akan Ibu sebutkan satu-satu ya. Yang hadir, bilang hadir. Cita. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Hani. Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Sri Inggit. Hadir Ibu. Oke, hadir ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pengaruh lingkungan fisik terhadap daratan, erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Ibu akan tampilkan PowerPoint dan akan menjelaskan materinya. Tolong disimak ya. Baik, Bu. Udah ada belum? Sudah, Bu. Udah Ibu. Udah ada ya? Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan, erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. Perubahan lingkungan. Lingkungan fisik adalah tempat di mana manusia hidup. Sebentar. Dalam hal ini disebut alam semesta. Nah, alam semesta ini selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan faktor yang dapat merubah permukaan bumi. Perubahan kenampakan permukaan bumi dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu angin, hujan, matahari, gelombang air laut, dan bulan. Perubahan lingkungan fisik, baik secara cepat maupun perlahan-lahan, seringkali membawa dampak terhadap daratan. Akibatnya, antara lain terjadinya erosi, abrasi, banjir, dan juga tanah longsor. Nah, yang pertama ada erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan, sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya. Akibat transportasi angin, air, atau es, karakteristik hujan pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang, dalam hal ini disebut bioerosi. Erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang mana merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik atau gabungan keduanya. Faktor terjadinya erosi ada beberapa. Yang pertama itu karena iklim. Iklim dapat mempengaruhi erosi karena menentukan indeks erosivitas hujan. Selain itu juga komponen iklim yaitu hujan curah dapat mempengaruhi laju erosivitas secara terus-menerus sesuai intensitas hujan yang terjadi. Selanjutnya ada tanah. Senang tanah dengan sifat-sifatnya itu dapat menentukan besar kecilnya laju pengikisan dan dinyatakan sebagai faktor erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi atau ketahanan tanah terhadap adanya erosi. Selanjutnya ada topografi. Kemampuan tanah terbawa air erosi dipengaruhi oleh topografi suatu wilayah.
Kondisi wilayah yang dapat menghanyutkan tanah sebagai sedimen erosi secara cepat adalah wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup besar. Sedangkan pada wilayah yang landai akan kurang intensif laju erosivitasnya, karena lebih cenderung untuk terjadi penggenangan. Selanjutnya ada tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah atau vegetasi berperan untuk menjaga agar tanah lebih aman dari percikan-percikan yang terjadi akibat terjatuhnya air hujan ke permukaan tanah. Selain melindungi dari timpaan titik-titik hujan, vegetasi juga berfungsi untuk memperbaiki susunan tanah dengan bantuan akar-akar yang menyebar. Selanjutnya, manusia. Manusia dapat berperan sebagai penyebab cepatnya laju erosi maupun menekan laju erosi. Dalam proses mempercepat erosi, manusia banyak melakukan kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, seperti penambangan, eksploitasi hutan, pengerukan tanah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam penanggulangan laju erosi, manusia dapat melakukan evaluasi konservasi lahan dengan cara reboisasi, membuat terasering pada areal pertanian, dan lain-lain. Cara menanggulangi erosi yang pertama itu membuat terasering atau sengkedan pada tanah yang miring. Yang kedua, tidak menebang pohon-pohon di hutan secara liar. Yang ketiga, mengadakan reboisasi di tanah-tanah yang gundul. Dan yang terakhir, mengadakan hutan lindung di lereng-lereng gunung. Selanjutnya, ada abrasi. Nah, abrasi adalah suatu erosi yang disebabkan oleh air laut. Ialah sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya suatu erosi akibat air laut tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu kekuatan gelombang. Erosi air laut merupakan suatu pengikisan pada pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi dengan secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Abrasi ini dapat menyebabkan kerusakan batuan karang atau permukiman di tepi pantai dan air laut masuk ke dalam air tanah, sehingga air tanah menjadi asin. Nah, ini ada penyebab abrasi. Ada yang mau bacain nggak? Kita bacain penyebabnya. Penyebab abrasi. Secara umum, abrasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor-faktor alam yang dapat menyebabkan abrasi adalah yang pertama, adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut air laut, sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai. Yang kedua, ada pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat, sehingga membuat permukaan air di seluruh dunia meningkat dan kemudian merendam daerah yang permukaannya rendah. Lanjut. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan abrasi oleh manusia adalah yang pertama, pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan, dan yang kedua ada penebangan pohon-pohon pada hutan mangrove atau hutan pantai. Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih, Cita. Dilanjut ya. Nah, selanjutnya ada cara menanggulangi abrasi. Yang pertama, tidak menebang pohon-pohon di sekitar pantai. Yang kedua, mengadakan reboisasi pohon-pohon yang dapat tumbuh di daerah pantai. Dan yang ketiga, tidak merusak batu-batu karang yang berada di sekitar pantai. Selanjutnya, banjir. Coba Hani bacain, Hani. Banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Curah hujan yang deras dan lama memicu terjadinya banjir. Namun ada juga yang disebabkan manusia. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan tersumbatnya aliran air sungai sehingga terjadi penumpukan dan menyebabkan banjir. Ya, terima kasih, Hani. Lanjut. Ya, sama Bu. Penyebab banjir, yang pertama ada karena kondisi topografi.
daerah dengan kondisi topografi rendah atau disebut dataran rendah akan berisiko lebih tinggi dilanda banjir daripada dataran tinggi. Hal ini umum terjadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, daerah hilir atau suatu das atau daerah aliran sungai cenderung memiliki kemiringan lereng yang rendah sehingga lebih berpeluang terjadi bencana hidrometeorologi ini. Yang kedua, intensitas hujan yang tinggi. Hujan lebat yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan volume air di daratan meningkat. Apabila hal ini terus terjadi, maka sungai tidak akan mampu lagi menampung banyak volume air yang ada. Akibatnya, air sungai meluap dan terjadilah bencana ini. Selanjutnya, daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun, sayangnya pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Selanjutnya, aliran sungai. Kelancaran aliran pada selokan dan sungai juga dapat menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. Selanjutnya, kondisi hutan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Dan yang terakhir, sistem tata kelola. Pengelolaan daerah sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan peningkatan risiko banjir. Misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Selanjutnya, cara menanggulangi banjir dengan menjaga lingkungan sekitar, menghindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, membangun pemecah gelombang, dan membuat hutan mangrove atau bakau. Yang terakhir, tanah longsor. Minta dibacain lagi ya. Dinda coba bacain. Ada nggak, Dinda? Atau Sri Inggit bacain, Git. Ada kan? Ada nggak? Sri Inggit. Ada, Bu. Ya, bacain ya. Baik, Ibu. Tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa pergerakan batuan atau tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah dari permukaan tanah miring. Biasanya terjadi di daerah tanah yang miring dan tanah yang gundul. Penyebab tanah longsor yaitu keadaan tanah yang stabil, tidak ada tumbuhan di tanah yang miring, erosi karena air, dan gempa bumi. Ya, terima kasih, Inggit. Sama-sama, Ibu. Penyebab tanah longsor ada banyak faktornya ya. Teknis yang menyebabkan terjadinya longsor itu ada faktor alam dan faktor tindakan manusia. Di antaranya parameter hidraulik, karakteristik material dasar dan tebing sungai, karakteristik tebing, aliran di dalam atau subsurface flow, gelombang angin, faktor-faktor biologis, kehidupan binatang, dan faktor-faktor manusia. Cara menanggulanginya, yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing,
Jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangun di sekitar sungai. Baik, itu dia materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya, apa sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu. Sudah Cukup, paham? Ibu. Sudah, Paham, Ibu. Bu. Baik, terima kasih. Jika sudah paham, Ibu tutup pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Dah, loh, gantian. Git ganti baju lagi, Git ganti baju. Wih, jangan gue dulu atuh, Aduh, mama udah gue kelar. lagi ngaji. Vali hilang. Emak gue lagi Bintang ngaji. dong. Bintang mana? Bintangnya dulu. Depi. Mana si Depinya? Si Bintang aja tadi dia bilang mau itu. Suruh masuk dia. Lu Sal duluan, Sal. Beloman gua.